Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa dengan NIM 2103300063 dari Program Studi Pendidikan Matematika. Baik, tujuan saya di sini ingin membahas mengenai poligon dan fungsi transenden, di mana poligon di sini saya hanya membahas mengenai poligon dalam dan poligon luar. Sedangkan untuk fungsi transenden, saya hanya membahas mengenai fungsi inverse dan fungsi logaritma. Baik, kita masuk pada yang pertama, yaitu poligon dalam. Pengertian poligon dalam. Poligon dalam merupakan luas daerah dari suatu fungsi yang dibatasi dengan batas bawah dan batas atas, di mana di dalam terdapat partisi-partisi yang diperlukan untuk menentukan luas daerah sebenarnya. Semakin banyak partisi, maka semakin sedikit daerah yang terbuang, maka semakin besar peluang untuk mendekati luas daerah yang sebenarnya. Selanjutnya, luas menurut poligon dalam. Pandang daerah R yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan fungsi fx sama dengan x kuadrat di sumbu X. Dan garis tegak X sama dengan 2. Mungkin kalian bisa melihat pada grafik di bawah ini. Di sini kita acu R sebagai daerah di bawah kurva Y sama dengan X pangkat 2 di antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Baik, selanjutnya contoh soal poligon dalam. Di sini soalnya, hitunglah luas daerah di bawah kurva Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 3 pada selang 0,1. Petunjuk, bagilah selang 0,1 menjadi N selang bagian yang sama. Kemudian hitunglah luas daerah menggunakan poligon dalam dengan menganggap N mendekati tak hingga. Baik, penyelesaian di mana delta X sama dengan 1 per N, XI sama dengan I per N, fungsi fxi dikali delta X sama dengan I per N pangkat 3 dikali 1 per N sama dengan I pangkat 3 per N pangkat 4. Sehingga A Sn sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N I pangkat 3 per N pangkat 4. Di sini selanjutnya sama dengan 1 per N pangkat 4 sigma I sama dengan 1 sampai N I pangkat 3 sama dengan 1 per N pangkat 4 N dikali N tambah 1 per 2 di pangkat 2. Langkah selanjutnya itu 1 per N pangkat 4 dikali N pangkat 4 tambah 2 N pangkat 3 tambah N pangkat 2 per 4. N pangkat 4 tambah 2N pangkat 3 ditambah N pangkat 2 per 4 itu penjabaran dari N kali N tambah 1 per 2 di pangkat 2. Baik, selanjutnya 1 per 4 N pangkat 4 ditambah 2N pangkat 3 ditambah N pangkat 2 per N pangkat 4. Sehingga 1 per 4 dikali 1 tambah 2 per N ditambah 1 per N pangkat 2. Jadi, di sini didapat limit N mendekati tak hingga A Sn sama dengan limit N mendekati tak hingga 1 per 4 dikali 1 tambah 2 per N tambah 1 per N pangkat 2 sama dengan 1/4. Baik, materi selanjutnya itu poligon luar. Pengertian poligon luar. Poligon luar merupakan luas daerah suatu fungsi yang dibatasi oleh batas bawah dan batas atas, di mana di dalam daerah tersebut terdapat partisi-partisi, tetapi pada poligon luar, partisi-partisi yang mengisi bagian dalam fungsi dan semua partisi yang berada di luas daerah fungsi itu terhitung tidak berada sepenuhnya di dalam luas daerah. Ini tetapi ada bagian yang keluar dari daerah yang dibatasi oleh batas bawah dan batas atas, sehingga hasilnya akan lebih besar dari luas sebenarnya.
Luas menurut poligon-poligon luar. Untuk menghitung luas daerah di bawah kurva, dapat dilakukan dengan cara membagi kurva tersebut menjadi beberapa persegi panjang, seperti pada gambar di bawah. Di mana di sini digambar luas persegi panjang dapat dicari dengan menggunakan rumus AI sama dengan fungsi fxi delta x, di mana delta x sama dengan panjang selang bagian atau lebar persegi panjang, sedangkan xi panjang persegi panjang. Untuk mencari luas di bawah kurva, ASN dapat dihitung dengan ARN, sehingga ASN sama dengan fungsi fx1 delta x ditambah fx2 delta x ditambah seterusnya fxn delta x. Baik, selanjutnya contoh soal. Dengan menggunakan poligon luar, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh fungsi fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 1 dengan selang 2,6 di atas sumbu x jika daerah partisi atas 4 buah partisi. Penyelesaian. Di sini pertama, delta x sama dengan b dikurang a per n. Sama dengan n sama dengan 6 kurang 2 per 4 sama dengan 1. 6 ini dari selangnya. Di sini 2 ini dimisalkan A dan 6 ini dimisalkan B. Selanjutnya fungsi fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 1. Selanjutnya f3 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 10. Dan selanjutnya F4, 4 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 17. F5, 5 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 26. Dan F6 itu sama dengan 6 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 37. Selanjutnya, ASN sama dengan sigma I sama dengan 1 mohon maaf, ASN sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N fxi kali delta x. Di sini A S4, N-nya ini diganti menjadi 4. Sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 4 fxi kali delta x. Selanjutnya dimasukkan rumus fx1 delta x ditambah fx2 dikali delta x ditambah fx3 dikali delta x tambah fx4 delta x. Selanjutnya delta x-nya disimpan dikasih keluar, sehingga di sini delta x dikali fx1 ditambah fx2 ditambah fx3 ditambah fx4. Selanjutnya delta x F3 ditambah F4 ditambah F5 tambah F6. Sehingga delta X-nya itu 1 dikali F3 tadi itu 10 ditambah F4 itu 17 ditambah F5 itu 26 ditambah F6 itu itu 37. Sehingga jumlahnya itu sama dengan 90. Jadi luas daerah adalah 90 satuan luas. Materi selanjutnya itu fungsi inverse. Penjelasan dan definisi fungsi inverse. Fungsi inverse atau fungsi kebalikan dalam matematika adalah fungsi yang merupakan kebalikan aksi dari suatu fungsi. Misalnya, anggap saja f sebagai fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Bila dapat ditentukan sebagai fungsi G dari himpunan B ke himpunan A sedemikian sehingga G F A dikali sama dengan A dan fungsi FB sama dengan B untuk setiap A dan B dalam B. Maka G disebut fungsi inverse dari F dan bisa ditulis sebagai F pangkat min 1. Selanjutnya definisi. Jika fungsi F memetakan A ke B, dinyatakan dalam pasangan berurutan. F sama dengan himpunan
X, Y, di mana X anggota Y. Mohon maaf, jika fungsi f memetakan A ke B dinyatakan dalam pasangan berurutan f sama dengan himpunan X, Y, di mana X anggota Y. Maka inverse fungsi f dilambangkan f pangkat min 1 adalah relasi yang memetakan B ke A dalam pasangan berurutan dinyatakan dengan f pangkat min 1 sama dengan himpunan sama dengan Y, X di mana Y anggota B dan X anggota A. Dapat ditulis jika Y sama dengan Fx maka inversnya X sama dengan F pangkat min 1 kali Y. Selanjutnya fungsi inverse simetri. Ada kesimetrisan antara fungsi dan kebalikannya. Secara khusus, jika f adalah fungsi yang dapat dibalik dengan domain x dan rentang y, maka kebalikan f pangkat min 1 memiliki domain y dengan rentang x, serta kebalikan dari f pangkat min 1 adalah fungsi asli f dalam simbol untuk fungsi f x mendekati y dan f pangkat min 1 y mendekati x. F pangkat min 1 komposisi f sama dengan I dx dan f komposisi f pangkat min 1 sama dengan I dy. Kebalikan dari komposisi fungsi diberikan oleh G komposisi f pangkat min 1 sama dengan f pangkat min 1 komposisi G pangkat min 1. Perhatikan bahwa urutan f dan G telah dibalik. Untuk mengurungkan f diikuti oleh G, pertama-tama kita harus membatalkan G lalu mengurungkan f. Fungsi inverse dalam kalkulus. Variabel tunggal kalkulus terutama berkaitan dengan fungsi yang memetakan bilangan real ke bilangan real. Fungsi seperti itu seringkali didefinisikan melalui rumus seperti fx sama dengan 2x tambah 8 pangkat 3. Fungsi dugaan f dari bilangan real ke bilangan real memiliki inverse, asalkan 1 ke 1. Artinya, grafik y sama dengan fx memiliki untuk setiap kemungkinan nilai y, hanya satu nilai x yang sesuai dan dengan kemudian lolos uji garis horizontal. Selanjutnya fungsi inverse sel dan rumus utama fungsi inverse. Fungsi inverse sel. Jika X adalah himpunan, maka fungsi identitas di X adalah kebalikannya, sehingga I dx pangkat min 1 sama dengan I dx. Rumus utama fungsi inverse. Salah satu pendekatan menentukan rumus fungsi inverse adalah untuk menyelesaikan persamaan Y sama dengan F pangkat sama dengan salah satu pendekatan menentukan rumus f pangkat min 1 adalah untuk menyelesaikan persamaan y sama dengan fungsi fx bentuk x, misalnya jika f adalah fungsinya. Selanjutnya grafik fungsi inverse. Baik, pada grafik di sini grafik dari y sama dengan fx dan y sama dengan f min 1x, itu yang ini. Yang garis ini. Sedangkan grafik putus-putus ini adalah y sama dengan x. Jika f dapat dibalik, maka grafik fungsinya y sama dengan f pangkat min 1x sama dengan grafik persamaan x sama dengan fy. Selanjutnya contoh soal. Tentukan fungsi inverse x dari fungsi fx sama dengan 2x kurang 7 per 5x kurang 3. Penyelesaian, fx sama dengan 2x kurang 7 per 5x kurang 3. Di sini 5x ditambah 3 ini dikali dengan fx sama dengan 2x dikurang 7. Selanjutnya 5fx ini dimasukkan dikali dalam sehingga menghasilkan 5x fx ditambah 3x fx sama dengan 2x kurang 7. Sehingga
5x fx ini 2x-nya pindah menjadi min 2x sama dengan 3x juga pindah, sehingga min 3 fx dikurang 7. Sehingga 5 fx dikurang 2x sama dengan min 3 fx dikurang 7. Jadi x sama dengan min 3 fx dikurang 7 per 5 fx dikurang 2. Sehingga fungsi inversnya itu sama dengan min 3 fx kurang 7 per 5 fx kurang 2. Materi yang terakhir itu fungsi logaritma asli. Definisi fungsi logaritma asli atau natural. Logaritma asli atau logaritma natural adalah yang berbasis E, di mana E adalah 2,7188181459 dan seterusnya. Logaritma asli terdefinisikan semua bilangan real positif X dan dapat juga didefinisikan untuk bilangan kompleks yang bukan nol. Definisi. Fungsi logaritma asli dinyatakan oleh Len didefinisikan sebagai ln X sama dengan integral 1 sampai X 1 per T dt di mana X lebih besar 0. Sedangkan daerah aslinya adalah R. Selanjutnya grafik fungsi logaritma natural. Fungsi logaritma natural fx sama dengan ln X adalah fungsi yang menaik dan grafiknya cekung ke bawah. Anda bisa melihat grafik ini, bahwa di mana grafiknya itu cekung ke bawah. Selain itu, fungsi logaritma natural kontinu, di mana di sini daerah asal atau domain ln X terdiri dari himpunan semua bilangan real positif, sehingga grafik Y sama dengan ln X terletak di sebelah kanan setengah bidang. Turunan logaritma asli. Dapat kita lihat turunan logaritma asli di sini, dx kali ln X sama dengan dx integral 1 sampai X 1 per T dt sama dengan 1 per X di mana X lebih besar 0. Lebih umumnya itu, jika U sama dengan fungsi fx lebih besar 0 dan f terdefinisikan, maka didapat dx rumus dx kali ln U sama dengan 1 per U dikali dx U sama dengan U aksen per U, di mana X lebih besar 0. Sifat-sifat logaritma asli. Untuk setiap bilangan A lebih besar 0 dan X lebih besar 0, logaritma natural asli memenuhi aturan berikut. Yang pertama, ln 1 sama dengan 0. Yang kedua, ln AX sama dengan ln A ditambah ln X. Yang ketiga, ln A per X sama dengan ln A dikurang ln X. Sedangkan yang terakhir itu, ln X pangkat R sama dengan R ln X. Contoh soal. Hitung integral 0 sampai 4 X pangkat 2 per X pangkat 3 tambah 2. Penyelesaian di sini dimisahkan U sama dengan X pangkat 3 ditambah 2. Dan DU sama dengan 3X pangkat 2 DX. DU ini turunan dari U. Baik, selanjutnya integral X pangkat 2 per X pangkat 3 ditambah tambah 2 dx sama dengan X pangkat 2 per U dikali DU per 3X pangkat 2 menghasilkan 1 per 3 integral 1 per U DU sama dengan 1/3 ln U tambah C menghasilkan 1/3 ln X pangkat 3 ditambah 2 tambah C, sehingga integral 0 sampai 4 X pangkat 2 per X pangkat 3 ditambah 2 dx sama dengan 1/3 ln X pangkat 3 ditambah 2 dengan batas 0 sampai 4, di mana ln 66 dikurang ln 2 sama dengan 1/3 ln 33. Baik, mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.